Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Ayubela dengan NIM L1A023081. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang lipid. Lipid atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan. Tidak larut dalam air, tapi larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ester, kloroform, dan benzena. Fungsi lipida diantaranya adalah: pertama, sebagai penyusun struktur membran sel. Lipid berperan sebagai barier untuk sel dan mengatur aliran material. Yang kedua, sebagai cadangan energi, penyimpan makanan, dan transport. Lipid disimpan sebagai jaringan adipos. Yang ketiga, sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antara sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Yang keempat, sebagai kulit pelindung komponen dinding sel. Lipid diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lipid sederhana, kompleks, dan derivat lipid. Lipid sederhana yaitu lemak, minyak, dan lilin. Lipid kompleks adalah fosfolipid, glikolipid, dan sulfolipid. Derivat lipid yaitu asam lemak, gliserol, sterol, dan lemak aldehi. Lipid tersusun dari polimer asam lemak yang mengandung rantai hidrokarbon nonpolar panjang dengan daerah polar kecil yang mengandung oksigen. Sifat amfipatik lemak terjadi karena senyawa yang mengandung gugus bersifat nonpolar dan polar dalam satu molekul. Bagian dari molekul lipid bersifat hidrofobik pada bagian hidrokarbon dan bagian karboksil bersifat hidrofilik. Asam lemak merupakan lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Kepala asam lemak berupa gugus karboksil, mempunyai jumlah atom karbon genap, dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. Terdapat dalam bentuk yang terikat secara kovalen dan dapat dihidrolis secara kimia dan enzimatik. Asam lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kurangnya ikatan rangkap karbon menunjukkan asam lemak tersebut jenuh. Kemampuan untuk menyatukan molekul-molekul menghasilkan bentuk seperti batang lurus. Contoh dari lemak jenuh dapat dilihat pada tabel berikut. Asam lemak tak jenuh diindikasikan bila suatu asam lemak mempunyai lebih dari satu ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh mengandung ikatan rangkap cis yang menciptakan kekusutan struktural. Contoh dari lemak tak jenuh dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut ini merupakan struktur dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Lipid netral triasylglycerol adalah ester dari gliserol dan asam-asam lemak. Triasylglycerol adalah komponen utama dari lemak penyimpanan, bersifat tidak larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, benzena, atau ester. Triasylglycerol terdiri dari triasylglycerol sederhana dan campuran. Contohnya adalah minyak olive dan mentega. Berikut adalah struktur dari triasylglycerol. Reaksi penyambunan terjadi apabila lemak, misal lemak gliseril, plamitat, dipanaskan dengan adanya alkali, yang menyebabkan ester gliserin terkonversi menjadi garam Na-palmitat dan gliserin. Berikut adalah reaksi dari penyambunan. Eter gliserol adalah lipid netral dengan gugus OH gliserol digabungkan dengan gugus OH alkohol jenuh maupun tak jenuh berantai panjang. Gugus OH sisa dari gliserol dapat teresterifikasi dengan asam lemak. Contohnya pada batil alkohol, ikan hiu, dan paus. Lilin adalah ester yang terbentuk dari alkohol panjang dan asam karboksilat rantai panjang. Buah dan daun dari banyak tanaman mempunyai lapisan lilin. Bulu beberapa hewan memiliki lapisan lilin berfungsi sebagai anti air. Lilin dibentuk dan dipergunakan dalam jumlah besar pada kehidupan laut, terutama pada organisme plankton, yang menggunakan lilin sebagai bentuk penyimpanan utama dari bahan bakar penghasil kalori. Pencernaan lemak adalah langkah pertama untuk metabolisme lipid. Pencernaan lemak merupakan proses pemecah trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase.
Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Pencernaan lemak dalam usus kecil dibantu oleh enzim lipase yang disekresikan oleh pankreas. Selain lipase, pencernaan lemak juga dibantu oleh cairan empedu yang membentuk senyawa seperti sabun. Berikut ini adalah proses pencernaan lemak. Fosfogliserida merupakan fosfolipid berbasis gliserol sebagai komponen utama dari membran biologis. Fosfogliserida adalah membran lipid yang mengandung dua jenis asam lemak dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon ketiga pada gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Berikut adalah struktur dan contoh dari fosfogliserida. Sphingolipid tidak memiliki gliserol. Sphingolipid mengandung molekul sphingosine dan satu molekul asam lemak yang terikat melalui ikatan glikosidik ataupun fosfodiester. Berikut ini merupakan struktur dari sphingolipid. Sphingolipid dibagi menjadi 3 kelas, yaitu pertama sphingomyelin, kedua cerebrosida, ketiga gangliosida. Sphingomyelin adalah kelompok senyawa yang mempunyai rumus sphingolipid yang mengandung fosfat. Sphingomyelin terdapat dalam jaringan syaraf otak yang mengandung sphingosine dengan ikatan rangkap. Berikut adalah struktur dari sphingomyelin. Cerebrosida adalah contoh glikolipid di mana sphingolipid yang mengandung karbohidrat. Cerebrosida terdapat dalam otak dan jaringan syaraf. Apabila dihidrolisis menghasilkan galaktosa atau glukosa. Gangliosida merupakan sphingolipid paling kompleks. Pada bagian pola terdiri dari beberapa unit gula. Terdapat di otak sebagai lipid membran. Terpen adalah lipid yang diturunkan dari isopren. Terpen tidak bisa disabunkan. Terpen yang memiliki lebih dari 10 karbon, jumlah karbon tersebut biasanya merupakan kelipatan dari 5. Sebagian besar senyawa yang terdapat pada terpen memiliki rumus C10H15. Contohnya adalah fitol dari hidrolisis klorofil dan squalane yang diperoleh dari minyak ikan hiu. Prostaglandin adalah senyawa lipid aktif fisiologis yang disebut eicosanoid. Setiap prostaglandin mengandung 20 atom karbon, termasuk cincin 5 karbon. Berikut adalah struktur prostaglandin. Lipoprotein. Lipoprotein adalah struktur biokimia yang berisi protein dan lemak. Ada 3 kelas utama, yaitu VLDL, LDL, dan HDL. Peningkatan kadar lipoprotein menyebabkan terjadinya penyakit kardiovaskular. Contoh lipoprotein adalah greamol pada minyak bunga mawar. Steroid adalah sejenis hormon yang terdiri dari 3 cincin beranggotakan 6 dan 1 cincin beranggotakan 5 yang menyatu. Steroid tidak dapat disabunkan. Steroid yang paling banyak adalah sterol. Berikut adalah struktur dari steroid. Kolesterol merupakan salah satu sterol yang penting. Pada tubuh manusia, kolesterol terdapat dalam darah, empedu, kelenjar adrenal, bagian luar, dan jaringan syaraf. Kolesterol dapat larut dalam pelarut lemak, misal eter, benzina, dan alkohol panas. Beberapa hormon steroid yang penting dalam tubuh yaitu progesteron, testosteron, estrogen, dan kortisol. Dampak kelebihan dan kekurangan lemak. Kelebihan lemak dalam tubuh dapat mengakibatkan serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi, kanker, diabetes, dan hati berlemak. Kekurangan lemak bisa meningkatkan resiko gejala kekurangan vitamin seperti rabun malam, gusi bengkak, hingga rambut dan kulit kering.